satu on-chain matrix yang bernama transaction volume ya. Menurut gue ini adalah salah satu ya on-chain matrix yang cukup penting juga, karena ini bisa mendefinisikan atau kita bisa mengidentifikasikan transaksi dalam chain tersebut gitu ya. Jadi apa itu transaction volume? Jadi volume transaksi ini atau transaction volume itu adalah jumlah total aset kripto yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu gitu. Jadi ada time frame-nya juga ya. Dan ini mencerminkan aktivitas pasar dan minat investor terhadap sebuah aset gitu. Sumber dari volume itu ada dua. Yang pertama tuh trading volume atau volume dari on-chain gitu. Trading volume itu yang mana? Trading volume itu yang di decentralized exchange atau di centralized exchange. Itu benar-benar dicakup semuanya gitu. Kalau volume on-chain itu benar-benar volume yang berada transaksinya tuh di on-chain doang gitu. Nggak berkaitan dengan yang checks atau centralized exchange gitu ya. Nah, untuk definisi lebih lengkapnya, trading volume itu adalah transaksi yang terjadi di centralized exchange ataupun di decentralized exchange yang tadi udah gua share juga ke kalian gitu. Dan volume ini hanya dihitung dari transaksi jual dan beli ya. Jadi alias ya kayak trading aja. Misal ada yang beli 20, terus segitu jual lagi ya 60, berarti ya totalnya berapa volume transaksinya? Itu totalnya ya jadi 60 tambah 20 berarti 80. Seperti itu ya, simple banget sebenarnya cara ngitungnya. Berbeda dengan volume on-chain, kalau volume on-chain ini adalah semua transaksi yang tercatat langsung di blockchain ya. Berarti termasuk transfer antar wallet atau transaksi dalam DEX. Misal kita transfer, kalau nggak gue transfer ke teman gue $10.000, itu benar-benar bakal dicatat. Itu sebagai transaksi juga gitu. Jadi biasanya volume on-chain ini bisa jadi lebih besar juga, karena kan banyak juga yang kiriman barang gitu. Mungkin gue kirim Bitcoin atau teman gue kirim Ethereum ke temannya lagi dan lain-lain. Itu semua termasuk juga. Jadi benar-benar semua lah transaksi yang di trade, ya bisa dibilang jual dan beli, transaksi dari transfer antar wallet, dan juga transaksi lain-lainnya. Mengapa kita mengetahui transaction volume itu penting gitu? Karena ya ini dengan kita mengukur ya transaksi volume, kita itu bisa mengukur yang namanya likuiditas atau liquidity gitu. Ketika volumenya tinggi, ya itu menandakan ada likuiditas yang baik gitu. Sehingga ya mudah untuk membeli atau menjual aset tersebut tanpa mempengaruhi harga secara signifikan kalau size kita cukup besar ya. Dan kalau misalnya volume kita rendah, volume rendah, itu menandakan likuiditasnya lagi buruk gitu. Dan dapat menyebabkan slippage yang signifikan. Misalnya, kita mau beli sebesar $10 juta, tapi yang di order booknya cuma ada 1-2 juta dolar, itu kan ketika kita market buy itu harganya langsung naik gitu. Itu disebut dengan slippage gitu bisa dibilang. Selanjutnya itu manfaatnya itu bisa mengkonfirmasi tren ya. Jadi ketika harga naik dan transaksi volume itu naik, ya itu bisa dibilang itu sebagai ya konfirmasi ya tren bakal melakukan kelanjutannya gitu. Bakal melakukan continuation lah bisa dibilang ya. Atau kebalikannya, kalau misalnya harganya naik tapi volume turun, ya itu ada potensi ya itu mengalami reversal. Karena itu bisa dibilang ya ketika harganya naik, itu tidak didukung oleh volume yang cukup tinggi juga. Maka dari itu ya harga mengalami ya reversal atau koreksi. Atau sebaliknya, ini satu lagi, ini ketika harga turun dan volume naik, ini artinya biasa ya harga akan mengalami penurunan lebih lanjut gitu. Atau continuation untuk downtrend gitu. Kenapa? Karena ketika harga turun tapi volume naik, bisa dibilang ya market participant tuh mendukung ya atas penurunan harga tersebut gitu. Atau kebalikannya, ketika harganya turun tapi volume turun, berarti ketika harga turun tersebut ya orang atau market participant sudah tidak terlalu tertarik dengan market, sehingga ya harga itu akan cenderung melakukan reversal dan akan mengalami kenaikan ya nextnya. Nah, sebelah sini ada contoh dari DeFi lama, yaitu volume transaksi di Solana. Kalau kalian lihat di awal 2025, ini benar-benar spiking gila banget ya volume transaksinya. Dan kalian bisa lihat ya, Solana naik sekitar 136% ya, dari September 2024 sampai awal 2025. Which is itu sangat gila ya, itu cuma dalam ya waktu 4 bulan, dia naik sebesar 136% gitu. Mungkin jarang-jarang lah ada aset yang bisa naik setinggi ini gitu dalam waktu 4 bulan doang. Ya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk modul kita hari ini. Kita